Kisah dan biografi Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Sang Wali Agung Tanah Banten dan murid utama dari Syekh Ahmad Khotib Asy'ambasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haidar Channel 29. Berikut ini akan kami sampaikan kisah dan biografi ulama harismatik dari Tanah Banten. Beliau adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Namun ada baiknya klik tombol subscribe, like dan share untuk mengetahui informasi terbaru dari channel kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan kemudahan dalam segala urusan kita. Tidak banyak diketahui data tentang tanggal kelahiran Syekh Abdul Karim, tetapi sebuah sumber memperkirakan dia dilahirkan pada tahun 1830 Masehi, 1250 Hijriyah di Desa Lempuyang, Tanara, Serang, Banten. Nama orang tua dan masa pendidikan kecilnya juga tidak banyak diketahui, kecuali dia tinggal di daerah Banten. Tokoh ini dikenal kemudian belajar ke Mekah, sezaman dengan para sahabat yang ditemuinya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, dan lain-lain. Di kota Mekah ini, dia belajar diantaranya kepada Syekh Ahmad Khotib Asy'ambasi yang saat itu sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram, sekaligus mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dari bimbingan Ahmad Khotib Sy'ambas ini, Abdul Karim mumpuni di bidang ilmu tasawuf, dan diangkat sebagai salah satu khalifahnya. Selain Abdul Karim, Ahmad Khatib juga dikenal mengangkat beberapa khalifah untuk menyebarkan tarekatnya ke Nusantara, yaitu Syekh Tolhah Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri yang tinggal di Mekah. Beberapa murid Ahmad Khotib juga mengajarkan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Setelah memperoleh ilmu di Mekah, Abdul Karim kembali ke Banten diperkirakan pada tahun 1860-an, dia kembali ke tanah kelahirannya pada umur akhir 20 atau 30-an. Ia kemudian mendirikan pesantren dan menyebarkan tarekat yang diperoleh dari gurunya. Murid-muridnya tersebar di berbagai pelosok Banten dan daerah lain. Di antara murid-muridnya adalah Tubagus Muhammad Falak Pandeglang, yang kemudian menetap di Pagentongan, Bogor, dan menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Para pejabat pemerintah juga menghormatinya, karena Abdul Karim telah menjadi tokoh terkenal, karismatik, dan oleh masyarakat disebut sebagai Kiai Agung dan Waliullah. Pada saat dia tinggal di Banten ini, kondisi sosial masyarakat tengah terhimpit oleh pemerintah kolonial, utamanya di kalangan petani. Semangat melakukan perlawanan telah muncul lama di kalangan masyarakat, hingga sebagian murid-murid dan tokoh-tokoh di Banten ingin melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial. Sebagai tokoh karismatik, dia selalu dimintai restu oleh tokoh-tokoh Banten, baik pejabat pemerintah maupun para pemimpin perancang pemberontakan. Beberapa muridnya yang kemudian dianggap berperan dalam mengajak pemberontakan adalah Ki Tubagus Ismail, Ki Washid, dan Haji Marzuki, yang menjadi salah satu khilifahnya dalam tarekat. Syekh Abdul Karim merupakan ulama besar dan orang suci di mata rakyat. Ia adalah seorang pemimpin agama pada umumnya dan sebagai guru tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pada khususnya. Sejak masa muda ia mendalami ajaran-ajaran Syekh Ahmad Khotib Asy'ambasi, dan kemudian menjadi seorang ulama besar yang sangat terkenal. Karena sifat-sifatnya yang luar biasa, ia dianggap cocok untuk berdakwah bagi tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tugas pertama yang diberikan kepadanya adalah sebagai guru tarekat di Singapura selama beberapa tahun. Pada tahun 1872, ia kembali lagi ke desa asalnya, Lempuyang, Tanara, Serang, Banten, dan tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Syekh Abdul Karim dipercaya sebagai seorang wali Allah yang telah dilimpahkan barokah. Di masa belakangan, dia menjadi terkenal dengan sebutan Kiai Agung. Pada tahun 1875, Syekh Ahmad Khotib Asy'ambasi wafat,
Kemudian Syekh Karim Al-Bantani diminta untuk menggantikan Syekh Asy-Syambasi sebagai mursyid, atau guru besar tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Tanah Suci. Di Mekah, Abdul Karim semakin dipandang sebagai khalifah yang ditaati oleh para khalifah yang telah diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib. Sampai akhir hayatnya, dia tinggal di Mekah dan memimpin tarekat ini, tetapi angka tahunnya tidak diketahui pasti. Sepeninggal Abdul Karim, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tidak memiliki pemimpin tunggal yang ditaati oleh seluruh anggota dan hanya menjadi kelompok tarekat dengan kepemimpinan lokal, meskipun memiliki pengikut yang sangat besar. Syekh Abdul Karim merupakan ulama besar memiliki banyak murid, salah satunya tercantum dalam sebuah catatan manuskrip, bertuliskan Arab Pegon berbahasa Sunda sebuah nama Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah. Sebuah manuskrip itu baru ditemukan di sebuah rumah di dekat Tugu Perintis Cimaung tahun 1932 Kampung Babakan Cimaung RT 03 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, rumah milik almarhum Bapak Haji Irin Daimirin bin Mama Caca bin Mama Ai bin Haji Sai, sekitar bulan Mei Juni tahun 2022, di sela-sela setelah peringatan tahlilan 100 harinya almarhum istri beliau Hajah Ais Martini bin Ijum yang baru wafat tanggal 13 Desember tahun 2021. Dalam naskah tersebut jelas tercatat bahwa Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah pada halaman kedua pasal pertama, pembukaan manuskrip tersebut pada paragraf terakhir, tertulis silsilah guru-guru tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, hingga sampainya ijazah tarekat kepada Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah. Muruk ka Syekh Syamsuddin, muruk ka Syekh Khatib Syambas, muruk ka Guru Kaula Syekh Agung Abdul Karim Bangsa Banten, Banten eta geus muruk ka kaula sarta geus ijzahan ka kaula Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah. Artinya, turun kepada Syekh Samsudin, turun kepada Syekh Khatib Syambas, Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi, turun kepada guru saya Syekh Agung Abdul Karim Bangsa Banten, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dari Banten itu sudah turun kepada saya serta sudah ijazah kepada saya Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah. Sehingga melalui manuskrip ini, jelas tersebut sekira kurun waktu perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, awal di Jawa Barat khususnya, terselip sebuah nama yang jarang disebut dan dikenal oleh masyarakat, yaitu Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah. Sekilas tentang manuskrip yang keadaannya sudah tidak berjilid dan bagian sisi kitab dan jahitan bukunya sudah rapuh, juga tidak atau belum ditemukan angka tahun dan silsilah sang penulis atau silsilah dari Syekh Haji Muhammad Thoyyib bin Haji Abdullah. Karomah dan para murid Syekh Abdul Karim Banten. Sebagaimana lazimnya sosok yang dikenal sebagai wali Allah, Syekh Abdul Karim ini juga dianugerahi banyak karomah, misalnya beliau selamat dari gelombang banjir besar dari Sungai Cidurian melalui kekuatan karomahnya. Dan ketika ia pernah dijatuhi hukuman, residen dan bupati di sana dicopot dari jabatannya. Besarnya pengaruh Kiai Abdul Karim, juga tampak ketika ia melangsungkan pernikahan putrinya. Seluruh desa Lampuyang, tempat tinggalnya, dihias dengan megah. Kiai-kiai terkemuka termasuk dari Batavia dan Priangan datang di pesta yang antara lain dimeriahkan rombongan musik dari Batavia dan berlangsung sepekan itu. Kurang lebih 3 tahun Kiai Abdul Karim tinggal di Banten. Ditunjang kekayaan yang dimilikinya, ia mengunjungi berbagai daerah di negeri ulama dan jawara itu, sambil menyebarkan ajaran tarekatnya. Selain kalangan rakyat, ia juga berhasil meyakinkan banyak pejabat pamong praja untuk mendukung dakwahnya. Tidak kurang dari Bupati Serang sendiri yang menjadi pendukungnya. Sedangkan tokoh-tokoh terkemuka lainnya, seperti Haji Prawira Negara, pensiunan Patih, merupakan sahabat-sahabatnya, dan mereka amat terkesan dengan dakwahnya. Alhasil, Kiai Abdul Karim sangat populer dan sangat dihormati oleh rakyat. Sedangkan para pejabat kolonial takut kepadanya. Kediamannya dikunjungi Bupati Serang dan Residen Banten. Dan tentu saja kunjungan kedua petinggi di Banten itu membuat gengsinya semakin naik. Tidak berlebihan jika dikatakan, Kiai Abdul Karim benar-benar orang yang paling dihormati di Banten. Sebelum kedatangan Kiai Agung dengan tarekat Qadiriyahnya, para kiai bekerja tanpa ikatan satu sama lainnya.
Tiap kiai menyelenggarakan pesantrennya sendiri dengan caranya sendiri, dan bersaing satu sama lainnya. Maka, setelah kedatangan Kiai Abdul Karim, tarekat Qadiriyah bukan saja semakin mengakar di kalangan rakyat, tapi mampu mempersatukan para kiai di Banten. Penyebaran tarekat ini diperkuat oleh kedatangan Haji Marjuki, murid Haji Abdul Karim yang paling setia, dari Makkah. Syekh Abdul Karim adalah syekh terakhir yang secara efektif menjalankan fungsi sebagai pucuk pimpinan seluruh tarekat, paling tidak secara formal pengarahannya masih dipatuhi oleh para koleganya. Walaupun Syekh Abdul Karim tidak berada di Banten dan tidak terkait apa-apa dengan pemberontakan petani paling terkenal di Jawa pada tahun 1888, namun beberapa muridnya, terutama Haji Marjuki, salah seorang khalifahnya, yang radikal dan anti-Belanda, dicurigai oleh Belanda sebagai tokoh penghasut di balik pemberontakan tersebut. Beberapa muridnya yang terkenal lainnya diantaranya adalah Haji Sangadeli, Kaloran, Haji Asnawi Bendung Lampuyang, Haji Babu Bakar Pontang, dan Haji Tubagus Ismail Gulatjir, yang juga harismatik dan oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai wali Allah. Dalam bidang tarekat, meski tidak mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah secara luas, namun Syekh Abdul Karim Banten memiliki beberapa khalifah penting yang mampu menyebarkan luaskan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sehingga menjadi tarekat besar di Nusantara. Khalifah dan murid Syekh Abdul Karim yang berperan utama dalam penyebaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah antara lain, Kiai Asnawi Caringin, Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, Syekh Abdullah Mubarok bin Nur, Muhammad Abbas Sepuh Godebak, Tasikmalaya, pendiri pesantren Suryalaya, yang kini menjadi salah satu pusat terbesar tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, terutama di bawah kepemimpinan penerusnya, yakni anaknya sendiri, Syekh Ahmad Sohibul Wafa, Tajul Arifin, atau Aba Anom, Kiai Falak Pagentongan, Bogor, Kiai Kolil Bangkalan, Haji Muhammad Amin Ampenan, kakek dari pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Ampenan, Lombok, Tuan Guru Mustafa Faisal, dan Muhammad Sidik Mataram. Syekh Abdul Karim Al-Bantani, mursyid pionir jihad. Dalam tiap ceramah, ulama Banten ini mengobarkan semangat rakyat untuk berjuang. Di sepanjang sejarah, Banten memunculkan banyak ulama yang berperan besar. Mereka tidak hanya berpengaruh di daerah itu, tetapi juga seluruh Nusantara atau bahkan hingga kawasan Asia Tenggara seluruhnya. Salah seorang alim dari Banten yang masyhur ialah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu tidak hanya berkiprah di ranah dakwah dan pendidikan. Dia juga turut berjuang dalam melawan penjajahan. Dalam catatan lainnya, Syekh Abdul Karim Al-Bantani lahir sekitar tahun 1840 Masehi di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Sumber lain menyebutkan, tokoh tersebut lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1876. Lelaki itu merupakan saudara sepupu dari seorang ulama besar Banten yang juga imam besar Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ayahanda Abdul Karim Al-Bantani bernama Ki Mas Tanda bin Ki Mas Ruyani. Dari garis bapaknya itu, nasabnya bersambung hingga sang pendiri Kesultanan Banten yang juga putra Sunan Gunung Jati, yakni Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Dengan latar keluarga yang alim itu, ia pun tumbuh menjadi pribadi yang berwibawa. Di samping itu, semangatnya dalam menuntut ilmu-ilmu agama Islam pun sangat tinggi. Cita-citanya menjadi seorang alim ulama kelak ketika mendewasa. Sejak masih berusia belia, Abdul Karim belajar pada sejumlah ulama. Salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas, yang juga pemuka tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pada masanya. Sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang lahir pada tahun 1217 itu pun mengajar di Masjidil Haram. Bahkan, dai dari Kalimantan Barat itu wafat di kota suci tersebut. Di antara banyak murid Syekh Ahmad Khotib, Abdul Karim menjadi yang paling terkemuka. Kesan itu dicatat antara lain oleh orientalis Christian Snoek Hurgronje. Penasihat pemerintah kolonial Belanda itu menuturkan, Abdul Karim berhasil dalam keilmuan tasawuf dan amaliyah tarekat.
Penilaian demikian berasal dari gurunya, Syekh Ahmad Khotib. Karena itu, putra daerah Banten itu dipercaya untuk menyebarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah begitu dirinya kembali ke kampung halaman. Pada akhirnya, pengaruhnya sebagai mursyid tidak hanya sebatas wilayah Banten. Tidak sedikit kaum muslimin di Temasek, Singapura, Semenanjung Malaya, bahkan hingga Patani, Thailand Selatan mengenangnya sebagai penyebar Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Selama bermukim di kota kelahiran Rasulullah, Abdul Karim juga menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh Nusantara. Di antaranya ialah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, serta Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Dari mereka, dirinya menyerap banyak ilmu, hikmah, dan keteladanan. Menjelang tahun 1860-an, Syekh Abdul Karim pulang ke Tanara, tanah kelahirannya. Kala itu, usianya sudah mencapai 20-30 tahun. Begitu tiba di tujuan, dirinya mulai merintis dakwah dan majelis ilmu. Dalam waktu yang tidak lama, ia telah memiliki banyak santri dan pengikut. Mereka menyerap ilmu dan nasihat dari sang syekh. Tidak sedikit pula yang bergabung dalam tarekat yang diajarkannya. Tidak hanya memiliki kedalaman ilmu-ilmu agama, Syekh Abdul Karim pun terbilang cukup kaya. Dengan modal hartanya, ia gemar melakukan safari dakwah ke berbagai daerah di Banten. Perlahan namun pasti, reputasinya kian besar di tengah masyarakat umum maupun para pembesar. Bahkan, Bupati Serang saat itu menyatakan diri sebagai pendukungnya. Tentunya, Syekh Abdul Karim tidak menutup mata terhadap kondisi rakyat. Pada waktu itu, penjajahan yang dilakukan Belanda terus mengganas. Maka, dalam setiap dakwahnya ia selalu membangkitkan semangat masyarakat untuk pantang menyerah. Selalu pererat rasa persaudaraan untuk melawan penindasan. Alhasil, gerak-geriknya selalu diawasi polisi kolonial. Sebelum kedatangan Syekh Abdul Karim dari Tanah Suci, para tokoh agama di Banten kala itu masih berdakwah secara sporadis. Dalam arti, belum ada koordinasi antara satu dan lainnya. Tiap pesantren berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, kadangkala terjadi persaingan di antara mereka. Begitu sang syekh hadir di tengah kaum agamawan itu, kerjasama mulai terbangun. Lagi pula, ia pun datang tidak hanya untuk menyiarkan dakwah, tetapi juga menyebarkan tarekat sufi. Dalam membangun solidaritas dengan sesama ulama Banten, dirinya disokong para murid. Beberapa di antaranya ialah Tubagus Muhammad Falak Pandeglang, Kiai Haji Asnawi Caringin, serta Haji Marjuki. Dalam kunjungannya ke beberapa daerah, Syekh Abdul Karim juga tak henti-hentinya berseru kepada rakyat supaya memperbarui kehidupan agama mereka dengan jalan lebih taat beribadah. Ia mengungkapkan bahwa akidah dan ibadah umat harus terus dimurnikan. Berkat kedudukannya yang luar biasa, khutbah-khutbah Syekh Abdul Karim memberikan pengaruh yang besar di tengah publik. Dia memfokuskan zikir sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan kembali muruah kehidupan religi masyarakat. Setelah Syekh Abdul Karim banyak melakukan kunjungan dari satu tempat ke tempat lain, daerah Banten akhirnya diwarnai kehidupan keagamaan yang luar biasa aktifnya. Pengaruh dari meluasnya kegiatan keagamaan ini adalah bangkitnya semangat di kalangan umat dalam menentang kaum penjajah. Kebetulan pada waktu itu sudah berkembang rasa ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah kolonial akibat tindakan politik dan ekonomi mereka yang merugikan rakyat. Dalam situasi demikian, para ulama secara bertahap membangunkan semangat rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Syekh Abdul Karim adalah salah satu ulama yang sangat dihormati dan paling berpengaruh di Nusantara pada penghujung abad ke-19. Sosok berjulukan Kiai Agung itu memiliki banyak pengikut pada masanya. Bahkan, sebagian orang menganggapnya sebagai wali Allah. Selama belasan tahun, Banten dikuasai Belanda. Rakyat sempat melawan, tetapi dengan cepat dibungkam oleh rezim penjajah. Bagaimanapun, amarah umum tetap ada dan tersimpan. Puncaknya, pecahlah pemberontakan pada Juli tahun 1888. Peristiwa itu belakangan dikenang sebagai Geger Cilegon. Sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten pada 1888, guru Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Khotib Sambas, meninggal dunia.
Mendengar kabar itu, sang Kiai Agung memutuskan untuk bertolak ke Makkah, kota tempat gurundanya menghembuskan nafas terakhir. Usai keberangkatannya pada 1876, ia tidak lantas kembali ke tanah air. Terlebih dahulu, dirinya menggantikan posisi gurunya itu sebagai mursyid tarekat di Tanah Suci. Sebelum bertolak ke Makkah, Syekh Abdul Karim telah banyak berkeliling di wilayah Banten. Di tempat-tempat yang dikunjunginya, ia berseru kepada rakyat agar berpegang teguh pada ajaran agama, dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Selain itu, ia juga pamit kepada para pamong praja terkemuka. Pesannya kepada mereka agar para pembesar pribumi selalu menyokong perjuangan alim ulama dalam membangun kembali kehidupan yang religius. Menjelang keberangkatannya, Syekh Abdul Karim juga menasihati murid-murid terdekatnya bahwa dirinya tidak akan kembali lagi ke Banten selama daerah ini masih berada dalam genggaman penjajah. Kendati demikian, ia terus menjalin komunikasi dengan murid-murid dan pengikutnya untuk melakukan jihad atau perang suci. Pada akhirnya, tidak sedikit di antara para santrinya yang berperan penting dalam peristiwa geger Cilegon. Mereka di antaranya ialah Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Asnawi dari Bendung Lampuyang, Haji Abu Bakar dari Pontang, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, serta Haji Marjuki dari Tanara. Kepergian Abdul Karim ke Makkah memang tidak menyurutkan pengaruhnya di Banten. Popularitasnya bahkan meningkat. Sementara, para muridnya sendiri sudah tidak sabar menantikan seruannya untuk melakukan pemberontakan. Hingga akhirnya, pemberontakan dimulai pada tanggal 9 Juli tahun 1888 dari Cilegon. Pemberontakan petani Banten ini dilatar belakangi kekejaman Belanda dalam memeras tenaga kerja pribumi. Selain itu, pemerintah kolonial juga merampas hak-hak umum atas tanah mereka. Untuk memadamkan pemberontakan, pemerintah kolonial bahkan sampai harus mengirim tambahan pasukan dari Batavia dan ekspedisi militer ke berbagai jurusan. Begitu menguasai keadaan, rezim penjajah memburu orang-orang yang terlibat. Ada yang dihukum mati dengan cara digantung di alun-alun Cilegon. Tak sedikit pula yang dipenjara atau diasingkan ke pulau yang jauh. Sementara itu, melalui agennya di Jeddah, Syekh Abdul Karim dan Haji Marjuki terus dimata-matai spionase Belanda. Peran dalam dunia tarekat. Syekh Abdul Karim Al-Bantani merupakan seorang ulama sufi. Tokoh yang berasal dari Banten itu juga menjadi mursyid tarekat. Pengaruhnya tidak hanya di Jawa atau Nusantara, tetapi juga luar negeri, termasuk Tanah Suci. Sosok berjulukan Kiai Agung itu pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Saat menghadiri pengajiannya di Makkah pada 1884, orientalis Snouk Hurgronje menyaksikan betapa besar penghormatan jamaah kepada sang ulama. Setiap malam, beratus-ratus orang yang mencari pahala berduyun-duyun ke tempat tinggalnya, untuk belajar zikir dari dia, untuk mencium tangannya. Tidak hanya berdakwah dengan lisan, Syekh Abdul Karim juga menulis banyak kitab. Salah satu karyanya ialah Risalah Silsilah Al-Tarikatain Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Buku yang ditulisnya bersama dengan Syekh Ibrahim Brumbung Demak itu membicarakan perihal seluk-beluk tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kitab ini merupakan kelanjutan dari Fathul Arifin, yakni notulensi dari ceramah-ceramahnya. Fathul Arifin ditulis di Makkah pada 1295 Hijriyah oleh seorang murid Syekh Ahmad Khotib Sambas, yakni Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Hingga akhir hayatnya, Syekh Abdul Karim tinggal di Mekah dengan memimpin tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Namun, para sejarawan belum berhasil mengungkapkan tahun meninggalnya sang mursyid. Sepeninggalan Syekh Abdul Karim, corak penyebaran tarekat di Indonesia tidak lagi tunggal. Dalam arti, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah terus berkembang, tetapi dimotori oleh banyak kepemimpinan lokal. Bagaimanapun, pengikut tarekat itu mencapai jumlah yang cukup besar.